Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hadis pekan ini itu hadis ke-30 menerangkan adanya wajib, haram, batasan, dan yang Allah diamkan. Dari Abu Salabah Al-Hushani Jursum bin Nashir radhiyallahu an, dan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan beberapa kewajiban, maka janganlah engkau menyepelekannya. Dan Dia telah menentukan batasan-batasan, maka janganlah engkau melanggarnya. Dan Dia telah pula mengharamkan beberapa hal, maka janganlah engkau jatuh ke dalamnya. Dia juga mendiamkan beberapa karena kasih sayangnya kepada kalian, bukannya lupa, maka janganlah engkau membahasnya. Hadis Hasan. Hadis riwayat Ad-Duruqutni nomor 4316 dan selainnya. Hadis ini dikomentari oleh Syekh Abdul Muhsin. Hadis ini sanadnya terputus, namun hadis ini kata Ibnu Rajab punya penguat. Keterangan hadis faradho itu mewajibkan, faraidho sesuatu yang wajib seperti sholat 5 waktu, zakat, puasa, haji, berbakti pada orang tua, dan silaturahim. Hudud batasan berupa wajib dan haram. Untuk yang wajib tidak boleh melampaui batas, untuk haram tidak boleh didekati. Wa harama asya'a, Allah mengharamkan sesuatu. Fala tantahikuha, janganlah mendekatinya, artinya jangan mendekati haram seperti zina, minum haram, qadzaf, dan perkara lainnya yang tak terhitung. Yang Allah diamkan artinya tidak dilarang dan tidak diwajibkan. Fala tab'atsu anha, janganlah membicarakannya. Yang Allah diamkan bukan berarti Allah lupa, yang didiamkan sebagai rahmat untuk makhluk agar mereka tidak merasa. Faedah hadisnya yang pertama, hadis ini jadi dalil bahwa Allah mewajibkan sesuatu pada hamba. Setiap perintah adalah di tangan Allah. Syariat terbagi menjadi faraid wajib, muharramat yang diharamkan, hudud batasan, dan maskut anha yang didiamkan. Allah menjadikan yang wajib itu jelas, yang haram itu jelas, batasan Allah juga jelas. Kita tidak boleh melampaui batasan Allah. Tidak boleh melampaui batas dalam masalah hukuman. Misalnya pezina yang masih gadis dikenakan 100 kali cambukan, tidak boleh ditambah lebih daripada itu. Allah disifatkan dengan diam. Hal ini berarti Allah itu bicara sekehendak Allah dan tidak berbicara juga sekehendaknya. Allah mengharamkan sesuatu menunjukkan bahwa yang haram ini tidak boleh didekati. Kita bisa mengetahui sesuatu itu diharamkan dari dalil larangan, dalil yang tegas melarang, penyebutan hukuman di dalam dalil. Dan apa saja yang didiamkan oleh syariat tidak diwajibkan, tidak disebutkan batasan, tidak dilarang, maka termasuk halal. Ini pembicaraannya dalam perkara non-ibadah. Sedangkan untuk perkara ibadah tidak boleh membuat syariat selain yang Allah izinkan. Allah mendiamkan sesuatu dan itu bentuk rahmat bagi hamba. Ditetapkan sifat rahmat bagi Allah, dinafikan sifat kekurangan bagi Allah seperti lupa. Bagusnya penjelasan Nabi SAW dengan keterangan yang jelas dan pembagian yang mudah. Lalu bagaimana hukum mencukur bulu betis? Syekh Ibnu Utsaimin menyatakan bahwa rambut itu ada 3 macam, yaitu ada yang diperintahkan untuk dihilangkan, ada yang dilarang untuk dihilangkan, dan ada yang didiamkan. Rambut yang diperintahkan untuk dihilangkan adalah bulu kemaluan, bulu ketiak pada laki-laki dan perempuan, juga kumis untuk laki-laki. Namun yang tepat untuk kumis tidak dihilangkan secara total. Rambut yang dilarang untuk dihilangkan adalah jenggot pada pria, karena Nabi SAW perintahkan untuk dibiarkan apa adanya. Dan rambut lainnya tidak ada perintah dan tidak ada larangan. Ini adalah rambut lainnya yang tidak masuk 2 jenis rambut di atas. Pada wanita boleh dicukur untuk tujuan mempercantik diri. Pada pria makin banyak bulu semacam ini makin menunjukkan kejantanannya. Kaidah dari hadis, hukum asal sesuatu yang Allah diamkan dari syariat adalah boleh atau mubah, kecuali untuk masalah ibadah. Jika didiamkan berarti dilarang gitu ya. Hukum asal sesuatu yang Allah diamkan dari syariat adalah mubah, kecuali untuk masalah ibadah. Jika didiamkan berarti dilarang. Ini sebenarnya ada beberapa part yang saya belum bisa memberikan contohnya ya, kayak seperti mana tadi? Kalau misalnya yang haram jelas haram dan yang wajib jelas wajib, itu kan udah jelas gitu ya.
Sedangkan yang tadi tuh apa sih, ada kok tadi. Mungkin bisa kita diskusikan bersama untuk beberapa contoh dari yang Allah mendiamkan sesuatu dan itu bentuk rahmat bagi hamba, atau apa saja yang didiamkan oleh syariat, tidak diwajibkan, tidak disebutkan batasan, tidak dilarang, maka termasuk halal. Yang ini termasuk pembicaraan dalam perkara non ibadah. Itu mungkin nanti bisa kita diskusikan bersama contohnya seperti apa. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.